Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini ada dua negara superpower yang ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan dan hingga saling serang dengan perang pernyataan sebagai amunisinya untuk memperluas pengaruh kekuatan militernya di wilayah tersebut. Bahkan Amerika Serikat dan China kerap kali mengerahkan armada tempur laut dan udaranya yang dianggap sebagai aksi provokatif oleh sebagian negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, beberapa analis berspekulasi bahwa aksi kedua negara ini di wilayah Laut Cina Selatan adalah untuk menarik simpati negara di kawasan Asia Tenggara dan melakukan perdagangan alutsista tempur. Misalkan saja, kerjasama antara Amerika Serikat dan Filipina yang melakukan latihan tempur yang cukup dekat dari wilayah persengketaan terhadap Cina di Kepulauan Spratly, serta kerjasama Amerika Serikat dengan negara Taiwan yang memisahkan diri dari Cina. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika baru-baru ini Taiwan telah melakukan kontrak pembelian alutsista tempur udara pesawat jet tempur F-16 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Namun, yang membuat situasi di wilayah Laut Cina Selatan saat ini semakin mencekam adalah ketika Tentara Pembebasan Rakyat Cina kembali menunjukkan helikopter serbuk Z-10A milik Angkatan Darat yang melancarkan penembakan rudal jenis baru di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini tentu saja menjadi pembicaraan publik sebab PLA Cina telah menunjukkan helikopter yang menembakkan rudal tersebut ke sejumlah target kendaraan bersenjata. Namun latihan peluncuran rudal yang kedua kalinya ini dilakukan oleh Cina pasca Amerika Serikat meluncurkan rudal ICBM beberapa pekan yang lalu, dengan dibalas peluncuran rudal DF-26 Cina yang diklaim oleh Beijing dapat menghancurkan kapal induk US Navy Amerika Serikat jika diluncurkan ke target sasaran. Namun, laporan ini muncul beberapa hari setelah stasiun televisi Cina yaitu Central Television 13 merilis gambar yang menunjukkan personil PLA Cina memasang rudal terbarunya di helikopter Z-10A. Mengutip penelitian reporter penerbangan militer Cina, yaitu Address Surprise, melaporkan bahwa rudal baru dari udara ke permukaan itu mungkin telah selesai pengembangannya dan sekarang siap untuk digunakan di garis depan, yaitu tepatnya di wilayah Laut Cina Selatan yang saat ini sedang terjadi persitegangan. Namun, melihat situasi yang semakin memanas antara Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tidak bisa dipungkiri jika Cina saat ini terus meningkatkan kemampuan persenjataan militernya seiring meningkatnya ambisi Cina untuk semakin memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah. Selain itu, dengan ambisi dan kekuatan militer Cina untuk semakin memperluas wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan saat ini, tampaknya tidak semudah itu. Sebab Cina juga telah menghadapi peningkatan ancaman dari beberapa negara tetangga dan negara sekutu dunia seperti Amerika Serikat dan negara NATO lainnya. Melansir dari beberapa sumber informasi terkait bahwa dengan semakin memanasnya situasi di Laut Cina Selatan saat ini, US Navy Amerika Serikat percaya diri jika mereka akan memenangkan peperangan melawan Cina terkait wilayah Laut Cina Selatan. Dan untuk semakin melebarkan sayap militernya di wilayah Asia Tenggara, meskipun tidak bisa dipungkiri jika Cina juga sebagai lawan yang kuat bagi Amerika Serikat. Namun, jika kita melihat situasi di Laut Cina Selatan semakin lama kian semakin memanas, sebab pasca Cina melakukan uji coba peluncuran rudal terbarunya di dalam latihan tempur pada pekan lalu, Amerika Serikat kembali mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan dan kelompok penyerangnya untuk kembali lagi ke Laut Cina Selatan pada 14 Agustus 2020 lalu, yaitu untuk menjalani serangkaian operasi pertahanan udara maritim. Melansir sumber informasi Napi Times, jika kapal induk USS Ronald Reagan yang berbasis di Jepang itu terakhir berada di perairan yang disengketakan pada pertengahan Juli kemarin ketika melakukan operasi pengangkut ganda dengan kapal induk USS Nimitz milik Amerika Serikat. Sebelumnya, pada bulan Juli, kelompok penyerang kapal induk dan Stratofortress B-52 Angkatan Udara dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana melakukan latihan integrasi maritim di Laut Cina Selatan.
Selain itu, pelatihan yang dimulai pada Jumat kemarin juga melibatkan kapal penjelajah berpeluru kendali, kapal perusak Mustin, dan Rafael Peralta, serta Carrier Air Wing 5. Menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, unit-unit tersebut melakukan operasi udara ke udara, latihan pencarian dan penyelamatan tempur, serta latihan pertempuran udara. Namun, dengan kembalinya kapal induk USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan baru-baru ini, terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Washington dan Beijing, serta menyusul pengumuman bulan lalu bahwa pemerintah Trump akan menolak hampir semua klaim maritim Cina di wilayah Laut Cina Selatan, karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982. Sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan seluruh negara di dunia dan termasuk Cina sendiri yang tergabung pada pengambilan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, ketika Cina semakin berupaya untuk mengklaim perairan itu sebagai miliknya, Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur melakukan operasi kebebasan navigasi atau FONOP di wilayah persengketaan tersebut untuk memperkuat status internasional laut. Selain itu, dengan operasi di Laut Cina Selatan saat ini adalah untuk menunjukkan komitmen Amerika Serikat yang abadi kepada sekutu dan mitra serta pendekatan kooperatif untuk stabilitas regional dan kebebasan laut, kata Dinas Angkatan Laut dalam rilis yang mengumumkan masuknya kapal induk USS Ronald Reagan terbaru ke Laut Cina Selatan. Namun, di dalam pernyataan Komando Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu Joshua Fagan, mengatakan bahwa latihan dilakukan untuk meningkatkan integrasi dengan mitra Amerika Serikat di kawasan tersebut. Integrasi dengan mitra bersama kami sangat penting untuk memastikan daya tanggap dan mempertahankan wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, ujar Joshua di atas kapal induk USS Ronald Reagan seperti dilansir oleh Reuters pada Sabtu 15 Agustus 2020 kemarin. Selain itu, beliau menyatakan jika Amerika Serikat telah lama menentang klaim teritorial Cina yang luas di Laut Cina Selatan dan mengirim kapal perang secara teratur melalui jalur perairan strategis tersebut. Sementara Cina juga keberatan dengan latihan perang Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan dan mengatakan penolakan Amerika Serikat atas klaimnya di Laut Cina Selatan telah meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas di kawasan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika selama ini Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam, dan kawasan ini juga merupakan jalur perdagangan yang dinilai mencapai sekitar 3 triliun US dollar Amerika Serikat per tahun.